Mas Oya, sebelumnya selamat ulang tahun dulu, walaupun agak telat ya. Awal bulan lalu Borneo FC ulang tahun ke-6 ya Mas. Oh iya, Mas. Ini selama stay safe, stay di rumah, ngapain aja Mas? Bosan sih. Tapi ya mesti di jalan tiap hari. Ya, duduk di taman, lihat kota, terus ya begitu olahraga. Kalau di IG ketahuan ya, olahraga terus ya. Iya, sebenarnya itu cuma ini aja itu. Biar dilihat orang aja kan. Padahal enggak. Pencitraan. Itu. Kondisi Samarinda gimana Mas? Maksudnya emang pada di rumah aja atau masih rame kayak normalnya? Samarinda kota sih udah mungkin udah bisa dibilang 90% udah sepi. Paling yang keluar ya itu kalau adanya yang cepat atau apa gitu ya. Keperluan yang penting sih orang keluar. Itu. Sisanya tinggal di rumah masing-masing. Oke. Semoga cepat pulih ya Mas ya. Amin. Amin. Sekarang mungkin banyak orang yang mau tahu kabar Borneo nih Mas. Gimana? Sekarang kondisi tim seperti apa nih, kan situasinya lagi nggak ideal mungkin. Terus ada pasti keuangan juga bermasalah. Nah, kalau Borneo kebijakannya gimana sih? Kebijakan kemarin kan memang kita dapat surat dari itu ya kita sampaikan artinya jangan sampai kita memutuskan sepihak ya. Itu kan kita juga harus ada ya gitu. Jadi kita sampaikan bahwa ini ada berita seperti ini nih. Terus kita tunjuk beberapa pemain sebagai perwakilan tim maupun lokal pelatih untuk dirembukin cari jalan mana baik untuk mereka baik, untuk klub juga harus baik gitu. Jadi tidak ada yang diuntungkan karena situasi ini kan semuanya merugi gitu. Tapi alhamdulillah semua sih udah tetap 25%. Kita terima ya sesuai yang arahan dari PSSI. Oke. Bahkan sekarang para pemain mau nyumbang 2% dari gajinya ya Mas ya, buat membantu penanganan corona ya. Benar. Itu benar itu. Itu cuma sebenarnya. Tepuk tangan itu. Apa ya? Buat saya ini luar biasa karena yang selama ini kan banyak warga Samarinda ini pasti lah dari banyaknya warga di Samarinda pasti mereka kan para pendukung Borneo. Kenapa sih kita nggak mengorbanin 2% dari gaji kita, penghasilan kita untuk bantu saat ini mereka butuh bantuan, kan? Gitu. Jadi luar biasa ide ini yang bisa dijalankan sama tim Borneo official semua. Oke. Kalau gitu boleh mengucapkan terima kasih sama keluarga besar Borneo nih yang mau membantu penanganan virus corona di Samarinda kalau gitu Bang. Sama-sama. Kita juga berencana mau bagi-bagi masker juga. Kita mau bagi-bagi masker. Iya. Ke masyarakat. Khusus Samarinda. Khusus Samarinda ya. Samarinda. Kebetulan kerjasama dengan ada sponsor kita. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Iya. Ada sponsor kita dari Bandung. Brand Asbul itu jadi ada kerjasama dengan itu. Kebetulan bosnya Asbul ini ya sahabat baik saya. Ya tujuan baik
bantu masyarakat. Oke. Bang, tapi sekarang kan tadi soal pemain udah beres kan? Maksudnya, iya boleh. Coklat hangat ya bang? Coklat hangat, udah waktunya ini. Mantap. Iya. Bang, kan tadi urusan pemain udah beres sih sama pelatih. Maksudnya udah pada sepakat kan dipotong 75%. Nah, kalau urusan dengan partner gimana bang? Sponsorship? Dari sponsor, bagian sih udah ada di kontrak. Apabila kompetisi stop, maka pembayaran juga akan stop. Oke. Gitu. Jadi berarti emang udah jalan, mereka akan jalankan lagi pembayarannya, karena biasanya itu di dalam kontrak itu ada beberapa termin pembayaran. Iya. Berarti tinggal sign aja misalnya sekarang lagi berarti off dulu terminnya ya. Iya, benar. Cuma ini cukup juga, saya rasa bukan cuma buat Borneo ya, untuk semua klub saya rasa berat karena dengan stopnya ini ya cukup mengganggu finansial klub karena tidak ada pemasukan sama sekali. Iya. Nah bang, kalau kan pemasukan bisa dibilang kan klub dari tiket penonton, dari sponsorship, nah dari ruangan pemasukan lainnya ada masalah nggak sih bang? Misalnya dari Borneo Store atau dari bisnis yang lainnya? Semuanya menurun. Semua menurun. Borneo Store juga ya? Termasuk Borneo Store juga pembelian? Iya, menurun. Berefek juga ya? Efek. Karena mungkin menurut saya lebih baik mereka orang saving money untuk beli bahan makanan atau apa ya. Dan kita juga ya harus mengerti situasi. Itu. Nah, bang, kalau dana komersial dari PT Liga bang, subsidi dari PT Liga itu nasibnya gimana sih bang? Nasibnya masih tanda tanya. Masih belum jelas. Gitu. Masih belum jelas. Berarti emang masih belum ada kepastian ya? Dengar kabar juga dari PT Liga terhambat karena sponsor juga stop ya. Stop pembayaran, jadi ya cari solusinya seperti apa. Karena kita udah jalan di Maret. Bang, kalau mungkin terlepas dari kondisi sekarang nih bang, mungkin kalau efek fight-nya Liga 1 2020 dihentikan nih. Kalau Borneo dalam posisi gimana bang? Siap dihentikan atau masih optimis ini bisa bergulir lagi nih? Kalau buat saya optimis. Yang mana wabah dan masalah yang ada di dunia khususnya di Indonesia ini berakhir. Saya sangat optimis itu berakhir karena saya yakin kerjasama yang luar biasa dari warga Indonesia untuk mencegah wabah ini, saya rasa sangat luar biasa. Mereka pasti kerja keras untuk mencegah semua ini. Jadi saya sih masih berpikir positif bahwa di sini tetap jalan. Amin. Soalnya kan selain buat klub juga buat masyarakat jadi hiburan juga ya, Mas Nabil ya. Dan ini momen Borneo bagus ya. Nah, kemarin hampir runner up ya. Iya makanya. Harusnya tracknya udah bagus sih kan, kemarin hampir runner up, secara potensinya udah kelihatan lah. Tapi nih, musibah kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Makanya disiapin aja lah lagi mas. Ya mas, ini terlepas dari kondisi sekarang nih, corona. Kan ini Borneo udah 6 tahun. Nah sebenarnya kalau dari Borneo sendiri,
punya referensi klub buat jadi acuan, klub mana sih Mas yang jadi contoh gitu? Kan ini udah 6 tahun, udah saatnya grow lagi ya. Yang jelas Borneo selalu ingin mencoba walaupun perlu waktu yang panjang, tapi kita ingin mencoba pelan-pelan biar bisa salah satu tim sepak bola modern yang mempunyai akademi. Kalau saya sih selalu melihat Johor. Oke, Johor. Kemarin juga sempat ketemuan ya sama presidennya. Kemarin ada janjian sebenarnya bulan Desember janjian di Johor. Cuma saat itu kondisi almarhum saya lagi kurang baik, jadi saya harus kembali ke Jakarta, masih dari schedule. Kemarin juga ada beberapa waktu sebelum wabah virus ini udah menyebar kemana-mana. Dan pemilik Jokowi kasih juga mengajak ketemu juga bersama. Itu cuma ya belum tahu kapan. Mungkin Allah sih cepatlah setelah wabah ini berakhir. Amin. Semoga bisa jadi Johornya Indonesia ya, Bang. Fasilitasnya mewah banget. Luar biasa itu. Dan Indonesia harus bisa juga kayak mereka. Amin. Ya. Siap. Bang, kalau dari Borneo sendiri kan bisa dibilang Johor secara bisnis juga jalan. Kalau Borneo sendiri melihat untuk mensinergikan bisnis sama sepak bola gimana sih? Ya, Mas? Gimana? Jaringannya agak kurang. Langkah Borneo untuk mensinergikan bisnis dan sepak bola. Seperti apa tuh? Kan kalau orang awam di Indonesia mungkin kan kalau melihat Bali United kan secara sepak bola dan bisnis mereka udah berjalan lah, udah juara, secara bisnis juga jalan. Nah, kalau Borneo gimana, Mas? Kalau Borneo sih kita masih fokus bagaimana klub baru. Saya pribadi fokus untuk membangun akademi dan juga menarik atmosfer Kota Samarinda ini untuk itu dulu sih sebelum ke arah bisnis. Oke. Soalnya dengan kita punya akademi yang baik, manajemen yang baik, juga dukungan yang luar biasa, Iya betul. Kalau ada prestasi emang udah pasti ngikut ya. Iya. Ya, Mas ya. Bang, Mas, kalau gini kan kalau menurut saya ini ada kayak di Indonesia kan ada 2 tipe klub nih. Klub yang sangat bergantung pada business owner, sama ada klub yang emang bergantung pada sponsor eksternal dari timnya gitu. Nah kalau Borneo lebih ke arah mana sih, Mas? Kalau Borneo lebih ke arah pribadi ya. Karena nggak tahu menurut saya tim di luar Pulau Jawa agak lumayan berat untuk dapat sponsor dengan lumayan. Oke. Jadi saya rasa sih agak berat untuk berharap dari sponsor. Tetap harus ya kalau saya sih dari lapangan kerja ya. Iya. Itu dari pekerjaan. Gitu. Oke. Semoga lancar ya bisnis klub luar Jawa kalau gitu ya. Emang tantangannya ya, Mas ya. Ya, Mas. Oke, Mas. Sekarang kalau disuruh nyebutin tim terbaik versi Mas Nabil, siap nggak nih? Untuk timnas gitu. Untuk timnas. Iya. Untuk timnas dari pelatih. Oke. Tapi tunggu Mas, tunggu dulu. Kita kasih buat
apa yang udah gabung sama live kita nih, kalau mau nanya-nanya sama Mas Nabil, Presiden Borneo FC, silakan ditunggu, bisa langsung komen di kolom komennya. Oke, sekarang kita masuk ke base 11 versi Mas Nabil Hussein di timnas Indonesia. Silakan Mas Nabil. Nah, untuk pelatih, karena saya udah kenal, saya udah tahu gimana sih. Saya lebih condong ke Mario Gomez. Wis, ya. Sukses di Borneo dan Persib juga ya dia. Harus diakuin. Harus diakuin dia berbeda. Ya, betul. Dan buat saya sih dia luar biasa. Saya udah pernah kerja bareng. Buat saya dia pilihan terbaik saya. Oke. Bek kanan itu ya saya ingat paling suka sama Marco Sandi. Oke. Nah, Marco Marauji. Ya. Madura ya. Terus sama Diego juga disuka. Itu favoritnya. Kalau bek kiri terbaik di Indonesia. Saya rasa Ardi Idrus. Wih, ya. Kayaknya mau diboyong loh ke Borneo. Hah? Kayaknya mau diboyong ke Borneo. Kalau yang gitu-gitu cukup di WhatsApp aja, nggak usah lebih. Oh ya, siap. Nanti kasihan. Bahaya ya udah. Terus kalau stopper lokal itu senior stopper lokal senior sama junior. Biar ada leadernya di sini. Tetap di Hamzah. Oke. Terus yang mudanya Samuyama. Wih. Itu duet back banyak idola juga tuh. Iya dong. Luar biasa. Terus masuk ke tengah ya. Evan Dimas. Oke. Sama saya suka. Zulfiandi. Iya. Dua gelandang itu terus sayap kanan tetap sayap kiri. Sayap kiri. Ini Boas Solosa. Oke, dengan 4-4-2 berarti ya, Boas di sayap kiri ya. Benar. Depan ya striker. Saya mau biar naturalisasi nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan orang Indonesia udah. Oh ya. Saya suka Spaso dengan Stefanuli Bali. Siap. Jadi kita emang lagi terbaik saya itu Mario Gomez sebagai pelatih. Hamzah. Bek kanannya Diego Michel. Oke. Kirinya tadi Ardi Idrus. Ya. Belakangnya Zulfiandi sama Evan. Kirinya Boas. Kanannya Terence Pugiri. Depan Stefano sama Spaso. Juara AFF deh itu. Amin. Amin. Iya. Pak Kamil, sekarang kita itu ya
membacain pertanyaan dari netizen yang udah nanya ya. Bisa dari IG atau yang live langsung nih. Oh iya, kiper belum, Mas Nabil. Ada yang ngingetin nih, kiper belum, Fauzan Zidane. Terima kasih Fauzan. Nadio Agustinata. Sayangnya pindah ke Bali ya, Mas ya. Nah, itu jalurnya. Kita harus doain aja berarti emang semoga sukses ya dimanapun. Saya yakin dia pasti. Siap. Kita punya ya, Mas, juga. Sekarang nih ada orang sukses. Amin. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Propet 27. Pemain paling mahal Borneo. Ini nggak boleh. Apa? Cara itu semua. Walaupun apa ya? Walaupun angkanya dirahasiakan, kita nggak bisa bicara. Oke. Saya rasa yang termahal itu adanya saya di klub. Itu yang Siap. Itu ya nih. Bang, ini ada yang nanya kalau di gini ada yang nanya dari Ahmad Saf, nasi kuningnya paling enak di Samarinda, Bang. Ijai. Sering sana ya? Sering. Nasi kuning Ijai. Di Lambung Mangkurat. Oh, ya itu emang enak banget sih, benar-benar. Nih sekarang ada Gilang 10 minat jadi ketua PSSI atau manajer timnas nggak, Bang? Gimana? Dari Gilang 10 minat jadi ketua PSSI nggak atau manajer timnas? Pernah apa? Minat jadi ketua PSSI nggak? Untuk jadi ketua PSSI. Saya belum ada minat. Timnas. Kalau memang buat negara. Ya. Saya minat. Tapi ya saya mau bareng Gomez. Sama yang lain. Oh. Mau paketan sama Coach Gomez ya? Sama paket. Ntar saya chat deh Coach Gomez ya. Sering cecelan juga sama dia soalnya. Gitu. Mantap. Terus ada lagi nih, Mas. Oh, ini ada yang nanya juga nih yang tadi sih udah sempat dibahas ya. Dari Mulki Amanda, bagaimana perkembangan training ground-nya Borneo FC? Training ground kita sejujurnya dari lokasi yang baik sebetulnya kan salah satu lokasi adalah airport. Ya. Nah, itu cukup jauh dari mesnya. Jadi kita masih lihat lokasi yang enak. Saya masih nyari. Kalau bisa di tengah kota agar masyarakat bisa datang nonton. Nggak perlu jauh-jauh 40 menit gitu. Lokasi ya. Iya. Kalau masalah keaslian udah ada lokasi untuk progres sih nggak lama. Yang penting udah jelasin lokasi. Gitu. Masih dilihat-lihat lokasi yang tertentu. Oke. Karena saya rencana untuk training ground itu bukan untuk bikin satu lapangan. Saya pengen 3 lapangan. Oh, langsung ya. Makanya buat bangun akademi juga. Gitu. Amin. Semoga segera terwujud, Mas Nabil. Amin. Siap. Mas, ini sekarang ada yang nanya lagi nih. Dari apa nih? RNL di Basri. Pemain paling usil di Borneo siapa, Bang? Paling usil. Iya. Paling usil itu
Ada banyak sih. Usil semuanya Borneo nih. Kalau muda itu paling nakal itu Wahyudi Hamisi. Salah? Wahyudi Hamisi. Oh, ya. Di lapangan ketahuan kok. Hah? Di lapangan ketahuan dia. Bukan, maksudnya paling Nakal terus. Iya. Iya. Itu pemain paling usil menurut saya dia. Kalau pemain asing itu pemain asing Borneo paling usil itu ya. Javlon. Oh, dia usil. Kelihatannya sih baik-baik ya, Mas. Ya, baik-baik ya. Suka ngerjain temannya juga deh. Wah. Itu. Bonusnya kurangin, Mas. Ya? Bonusnya kurangin kalau jaga-jaga mulu. Ya Mas, ini ada lagi nih dari Dapa Aditya, Bos Nabil nggak ada niat buat bangun Borneo Futsal Club di Samarinda, kan banyak pemain futsal yang gacor di sana. Iya. Jadi kemarin karena apa ya? Saya sempat diajak bikin futsal. Karena ada beberapa futsal kan mau Iya. Saya ditawarin, saya mesti fokus dulu karena itu saya pengen bikin presisi dulu, baru saya bisa berpikir fokus saya ke Oke. memang ada planning. Iya. Oke. Ya. Mas, ini mungkin udah kita di penghujung live nih, takut ganggu Mas Nabilnya kelamaan. Mas, sekarang ada harapan nggak buat sepak bola Indonesia dalam jangka waktu dekat sama jangka waktu panjangnya nih? Tentu ada harapan. Kita harus sabar karena proses itu tidak ada yang kita mau ciptakan ini adalah tim nasional untuk negara. Bukan klub. Kalau klub kalian bisa pilih apa yang terbaik, tapi untuk negara semua butuh proses. Semua juga butuh progres dari pemain tersebut berkontribusi atau tidak di klubnya ya. Kita mensupport timnas Indonesia itu. Jadi kalau kayak Borneo, saya yakin Oke. Kalau Borneo kurang lebih dalam 2 tahun terakhir udah menyuplai 2 kiper ya, Pak? Iya. Emrido sama Naldeo ya. Iya. Kiper kita. Kebetulan pelatih yang luar biasa. Iya. Tapi sayangnya udah pindah ke Persib ya. Ya karena kontraknya juga udah habis. Kan? Jadi kemarin sempat jadi pembahasan juga. Ada beberapa situasi yang kita sampaikan Coach Luis karena apa ya? Ada isu yang mana Borneo bukan saya lagi yang pegang gitu ya. Oh iya. Jadi ada isu mau dijual gitu. Ya berpindah ke pemilikan gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi saya bilang ke Coach Luis, lebih baik kamu menentukan pilihanmu dari sekarang. Nanti kamu berharap banyak dari sekarang, tapi saya nggak dipilih. Karena dia pengennya sama orang lain. Itu ya. Akhirnya dia karena nggak ada kepastian pindah tim lain ya. Benar. Dan dia keluar baik-baik deh. Walaupun berat buat dia ya. Karena ada foto
foto momen terakhir dia. Iya. Lawan Persipura main di Sidoarjo. Di situ emosional dia yang keluar di situ. Dari sejak kita lagi warming up ya udah terlihat emosionalnya luar biasa dia. Ini luar biasa. Sampai ya seremonial kita berpisah di locker. Gitu. Yang penting masih tetap komunikasi ya, Mas ya, sama coach Osos ya. Iya. Oke, kalau gitu Mas Nabil, takut ganggu waktunya. Terima kasih banyak udah mau gabung di program Locker Room-nya Bola Love. Oke. Terima kasih juga untuk followers yang udah gabung juga nih dan memberikan pertanyaan di live ini atau di Instagram sebelumnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya Selasa depan pukul jam 4 nih Mas Nabil. Mas Nabil juga kalau mau ngikutin boleh nih. Selasa depan jam 4 lagi kita gabung di live dengan tema yang berbeda. Pokoknya dengan narasumber yang berbeda juga yang nggak kalah seru sama Mas Nabil sekarang. Oke. Ya Mas Nabil kalau gitu terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Semoga sehat-sehat semua. Ya, cepat pulih Borneo FC, cepat pulih sama Samarinda, cepat pulih Indonesia, Mas Nabil. Amin. Siap, Mas Nabil. Yuk.